Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kuliah PB 6 ya. Temanya adalah perubahan formasi kelas di pedesaan Indonesia ya. Jadi kuliah ini merupakan kelanjutan dari kuliah sebelumnya. Pada kuliah yang disampaikan Pak Martua ya, Anda sudah diberikan uraian mengenai faktor penetrasi kapitalisme terhadap perubahan agraria ya. Dan itu konteksnya global, jadi itu berlaku di seluruh dunia pada umumnya, dimulai dari bagaimana perubahan agraria di era sistem agraria awal ya pada masyarakat subsisten, lalu kemudian bagaimana perubahan agraria pada masyarakat feodal, ini pada tahap masyarakat agraris yang lebih maju, lalu juga bagaimana perubahan agraria pada saat di bawah sistem kapitalisme, dan kemudian juga sampai pada tahap kolonialisme. Nah, perubahan agraria itu salah satunya kemudian mewujud sebagai perubahan formasi kelas ya, dari masa ke masa, di mana salah satu faktor yang menentukan adalah penetrasi kapitalisme. Nah, kuliah kita hari ini akan secara lebih spesifik mendalami kasus di Indonesia ya, setelah sebelumnya itu kasusnya sifatnya umum sebagai perspektif teori dan historisnya. Nah, yang kuliah kita pagi ini akan masuk ke kasus di Indonesia. Jadi bagaimana perubahan formasi kelas di pedesaan Indonesia, dan itu sekali lagi juga faktor yang sangat menentukan adalah penetrasi kapitalisme. Nah, tapi penetrasi kapitalisme ini wujudnya bisa macam-macam, karena itu nanti kita akan mendiskusikan dua proses penetrasi kapitalisme, lalu juga bagaimana kemudian itu merubah ya formasi kelas di pedesaan Indonesia dari waktu ke waktu, dari era prakolonial ya sampai kolonial, kemudian masuk era kemerdekaan, dan sampai terakhir ya di era reformasi saat ini. Jadi struktur kuliah kita pada pagi hari ini akan diawali dulu dengan pengantar konseptual, karena nanti akan dijelaskan bahwa salah satu ciri penting dari formasi kelas itu adalah makin menajamnya ketimpangan agraria. Jadi nanti kita mesti membahas terlebih dahulu apa sebetulnya ketimpangan agraria itu, apa saja bentuknya, dan dalam kuliah ini kita akan fokus kepada ketimpangan agraria yang berupa penguasaan tanah ya. Jadi ada beberapa macam ketimpangan, tetapi fokus kita pada kuliah hari ini adalah ketimpangan penguasaan tanah ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu manifestasi penting dari formasi kelas itu adalah terwujudnya ketimpangan itu. Lalu kita akan melihat sekilas ya bagaimana formasi kelas, warisan sistem prakolonial dan kolonial. Jadi kita lihat bagaimana formasi kelas di era kerajaan-kerajaan dulu ya sebelum masa kolonial, lalu kemudian bagaimana itu terjadi di era kolonial, dan kemudian tentu saja kita akan melihat proses di pasca kolonial. Nah, untuk yang pasca kolonial ini kita akan melihat dua proses penetrasi kapital ya. Pertama adalah proses penetrasi kapital yang berlangsung dari bawah, dan bagaimana formasi kelas yang terjadi akibat proses itu. Ini nanti kemudian akan kita lihat datanya berdasarkan sensus pertanian 2013. Kemudian formasi kelas yang lain adalah akibat penetrasi kapitalisme dari atas ya. Jadi ada proses dari bawah, ada proses dari atas ya. Nah, proses dari atas ini tentu sangat ditentukan oleh kebijakan alokasi ya oleh negara atas sumber-sumber agraria ya. Ini wujud terpentingnya antara lain ya apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Bayu ya mengenai land grabs itu ya. Jadi land grabs itu adalah alokasi tanah dalam skala luas oleh kebijakan negara, dan itu diberikan secara tidak merata ya. Diberikan terutama kepada sektor usaha skala besar, dan itulah yang disebut sebagai penetrasi kapitalisme dari atas ya, karena itu ditimbulkan oleh kebijakan alokasi dari negara ya. Jadi kita juga akan membahas proses dari atas ini, dan kemudian bagaimana itu juga membuat formasi kelas dan apa konsekuensi yang lebih lanjut. Kita akan mulai dari yang pertama, pengantar konseptual. Ini sekilas menyegarkan kembali ya materi awal saat praktikum. Anda sudah dijelaskan mengenai apa itu relasi sosio-agraria. Jadi relasi sosio-agraria itu adalah relasi sosial. Jadi salah satu bentuk relasi sosial adalah relasi sosio-agraria. Dan yang dimaksud dengan relasi sosio-agraria adalah satu jenis relasi sosial di antara berbagai pihak,
Nah, pihak-pihak inilah yang disebut sebagai subjek agraria ya. Dia bisa komunitas, negara, ya, swasta gitu ya. Lalu relasi di antara berbagai subjek itu menyangkut sumber-sumber agraria, karena itu disebut relasi sosio-agraria. Karena relasi sosial itu bisa menyangkut banyak hal, tetapi dalam hal kuliah ini itu adalah menyangkut sumber-sumber agraria. Apa itu sumber-sumber agraria? Sudah dijelaskan, itu bumi, air, ya, ruang angkasa, serta semua kekayaan alam yang dikandungnya. Ya. Inilah yang juga disebut sebagai objek agraria. Dan kemudian relasi itu, ya, relasi antar berbagai pihak menyangkut sumber-sumber agraria itu melibatkan sejumlah dimensi berikut ini ya. Dimensi ini tentu saja kaitannya dengan aktivitas produksi, jadi bagaimana objek agraria itu dimanfaatkan dan dijadikan sebagai sumber produktif ya oleh subjek-subjek agraria. Dan ini mencakup beberapa dimensi ini. Pertama tentu saja ada dimensi penguasaannya, baik penguasaan efektif, jadi siapa yang betul-betul menguasainya ya, maupun pemilikan formal ya. Jadi boleh jadi secara formal dimiliki oleh si A, tetapi secara efektif sebetulnya tanah itu dikuasai dan digarap oleh si B misalnya. Jadi ini dimensi penguasaan yang efektif maupun yang sifatnya formal. Nah, dimensi yang lain di dalam produksi itu adalah bagaimana dia digunakan dan dimanfaatkan ya. Kalau sekedar dikuasai tanpa digunakan dan dimanfaatkan ya tentu tidak menjadi sumber yang produktif ya. Jadi dalam ini kita bicara mengenai proses ketika objek-objek agraria itu dijadikan sebagai sumber daya yang produktif ya. Jadi aspek yang kedua dengan demikian adalah bagaimana itu digunakan dan dimanfaatkan ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kemudian itu terjadi proses pembagian kerja ya ketika digunakan dan dimanfaatkan itu untuk usaha produktif tertentu. Tentu di situ ada pembagian kerja ya yang terjadi. Nah, ini Anda harus mengingat kembali pendekatan ekonomi politik yang sudah disampaikan oleh Pak Martua itu ya. Who owns what ya, itu kan nomor 1 ya. Who does what itu kurang lebih nomor 2 dan 3 gitu ya. Bagaimana itu digunakan, dan di dalam digunakan itu tentu ada pembagian kerja. Dan kemudian juga who gets what ya. Nah, itu berarti di dalam proses itu lalu terjadilah surplus ya. Setelah dijadikan usaha produktif lalu ada surplus. Kemudian surplusnya itu bagaimana distribusinya pada pihak-pihak yang terlibat. Lalu di dalam proses itu ada yang berhasil mengakumulasi dan ada yang tidak. Ya. Jadi dimensi-dimensi aktivitas produksi ini sebetulnya sangat terkait dengan pendekatan ekonomi politik yang sudah disampaikan di kuliah sebelumnya, yaitu pertanyaan dari Bernstein ya. Who owns what, who does what, who gets what, dan what do they do with it. Jadi dari surplus itu ada yang kemudian bisa digunakan untuk ekspansi, ada yang hanya sekedar untuk reproduksi. Jadi itulah yang kemudian membedakan siapa yang berhasil mengakumulasi dan siapa yang tidak. Nah, hal penting ya di dalam melihat perubahan agraria terkait dengan relasi ini adalah ini ya. Jadi ketimpangan itu adalah atribut yang tidak pernah lepas dari semua relasi sosio-agraria tadi. Jadi di dalam keempat dimensi ini selalu ada dimensi ketimpangan. Ya. Tentu saja kita juga bisa bicara ada dimensi kerjasama ya. Tetapi dalam kaitan kuliah ini kita ingin melihat dari dimensi ketimpangannya. Karena itulah proses yang paling menonjol kalau kita perhatikan bagaimana perubahan agraria dan formasi kelas yang terjadi ya, dari waktu ke waktu itu, fenomena yang paling menonjol adalah terjadinya ketimpangan. Itu bukan berarti tidak ada kerjasama ya di dalam proses ini, tetapi inilah salah satu ciri yang menonjol. Nah, dengan konstruksi konseptual yang semacam ini, maka kita kemudian bisa bicara mengenai 4 jenis ketimpangan ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ketimpangan itu selalu tercermin di dalam 4 hal ini, sehingga kemudian kita bisa juga berbicara mengenai 4 dimensi ketimpangan berikut. Pertama adalah berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan. Kita bisa bicara ada ketimpangan ya dalam kepastian hak ya. Jadi ada sebagian pihak yang kepastian haknya itu, tenure security-nya itu cukup kuat ya. Sementara ada pihak lain yang lebih lemah ya. Biasanya penguasaan secara informal itu mudah sekali kemudian diambil alih gitu ya. Jadi kepastian haknya sangat kurang gitu ya. Meskipun bisa jadi juga penguasaan formal itu juga tidak cukup mampu melindungi hak masyarakat ya. Jadi hak yang bersifat formal, artinya yang ditetapkan oleh negara, ada sertifikatnya, itu kan belum tentu juga bisa menjamin kepastian hak juga ya ketika kemudian terjadi land grabbing ya, terjadi pengadaan tanah untuk bandara, untuk waduk, bendungan ya kan seperti itu.
Lalu kita juga bisa bicara dari sisi penguasaan dan pemilikan ini menyangkut distribusi dan alokasinya ya. Ternyata distribusi dan alokasi terkait penguasaan dan pemilikan itu juga ada ketimpangan di situ ya. Jadi ini ketimpangan yang kedua. Ini menyangkut tenure security-nya ini tidak sama kepastiannya gitu ya. Lalu yang berikutnya ini menyangkut struktur penguasaannya. Kemudian kita juga bisa bicara penggunaan dan pemanfaatannya. Dan di sini lagi-lagi kita bisa bicara mengenai ketimpangan dalam tata guna tanah dan tata ruang. Misalnya seringkali perlindungan untuk tata guna tanah dalam bentuk sawah itu menjadi prioritas yang sangat belakang gitu ya di dalam RT RW ketimbang misalnya penggunaannya untuk kawasan bisnis ya atau kawasan perdagangan ya yang itu dianggap lebih menguntungkan untuk kabupaten atau kota ya karena bisa menghasilkan PAD yang lebih besar ya ketimbang kalau itu dijadikan sebagai sawah. Jadi ada ketimpangan juga di dalam menjamin satu jenis tata guna dibanding tata guna yang lain atau satu jenis peruntukan tata ruang dibanding dengan peruntukan tata ruang yang lain. Lalu tentu saja ketika kita bicara mengenai pembagian kerja dan hubungan produksi, ini juga kita bisa bicara mengenai ketimpangan di dalam pembagian kerja dan hubungan produksi itu ya. Dan disinilah kita bisa bicara mengenai ekstraksi surplus ya, nilai lebih gitu ya, di antara pihak yang bekerja dan di antara pihak yang memiliki modal misalnya begitu ya. Lalu terakhir kita juga bisa bicara mengenai ketimpangan di dalam distribusi dan akumulasi surplus ya. Jadi ini 4 jenis ketimpangan, tapi dalam hal kuliah ini ketika kita bicara formasi kelas, yang akan menjadi fokus kita adalah jenis ketimpangan yang terkait dengan penguasaan ya. Jadi bukan ketimpangan yang lain ya, itu tentu juga relevan, tetapi fokus kuliah kita pada hari ini lebih kaitannya dengan ketimpangan penguasaan. Karena ini kita bicara mengenai formasi kelas dalam arti kelas-kelas penguasaan tanah. Nah, apa ini dimaksud dengan penguasaan di sini? Ini saya mengutip dari tulisan Pak Gunawan Wiradi, ada di buku ini. Di situ yang dimaksud dengan struktur penguasaan itu adalah susunan sebaran atau distribusi menyangkut pemilikan, ini artinya adalah penguasaan secara formal, maupun penguasaan efektif ya, atas sumber-sumber agraria ya. Jadi pemilikan itu berarti ya dia memiliki gitu ya, tetapi boleh saja yang memiliki ini tidak menggarap, tetapi itu digadekan, sehingga tanah itu sebetulnya dikuasai secara efektif oleh pihak yang lain. Jadi ini yang disebut sebagai penguasaan efektif. Jadi meskipun dia secara formal tidak memiliki tanah itu, tetapi dia secara efektif bisa saja memiliki tanah itu ya, karena dia menyewa gitu ya, atau dia meminjami uang, kemudian tanahnya digadekan kepadanya gitu ya, dan yang lainnya. Nah, jadi ini adalah struktur penguasaan yang pertama, yaitu kaitannya dengan sebaran atau distribusi ya. Lalu yang berikutnya adalah sebaran alokasi atau peruntukannya ya. Jadi ini kita juga kemudian bisa bicara mengenai struktur penguasaan dalam arti bagaimana alokasinya ya, apakah alokasi yang diberikan itu merata atau tidak gitu ya. Nah, dalam hal ini dinyatakan oleh Pak Wiradi, masalah utama yang menonjol adalah meningkatnya ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria. Jadi baik yang menyangkut pemilikan dan penguasaan maupun yang kaitannya dengan alokasi, kecenderungan yang menonjol adalah terus meningkatnya ketimpangan ya. Dan itu terjadi di semua peruntukannya ya, apakah kehutanan, perkebunan maupun tanaman pangan. Lalu berdasarkan tulisan Pak Wiradi inilah kemudian di buku saya struktur penguasaan itu mencakup 3 hal. Pertama adalah pemilikan dalam arti penguasaan formal ya yang di sini ini. Lalu yang kedua adalah penguasaan efektif ya dalam arti penguasaan garapan atau operasional atas tanah. Jadi yang menggarap, yang menjalankan operasi pengusahaan tanah itu ada di pihak siapa ya. Ini boleh jadi berbeda dari yang memilikinya secara formal. Lalu yang ketiga adalah alokasi atas tanah. Nah, dari hal inilah kemudian saya menyederhanakan nomor 1 dan 2 ini sebetulnya kemudian bisa menimbulkan ketimpangan distribusi di antara sesama petani. Sementara yang ketiga inilah yang kemudian bisa menciptakan ketimpangan alokasi ya. Dalam hal ini alokasi yang diberikan oleh negara antara yang diberikan kepada usaha skala besar dengan yang diberikan kepada rakyat ya. Jadi
1, 2 ini salah satu ciri yang penting adalah adanya ketimpangan distribusi ya. Nah, ini artinya itu ketimpangan di antara rakyat sendiri. Lalu yang ketiga, salah satu ciri ya dari struktur agraria yang berkaitan dengan alokasi atas tanah ini adalah terjadinya ketimpangan alokasi ya, karena negara tidak adil, tidak setara gitu ya di dalam mengalokasikan tanah antara yang diberikan kepada perusahaan skala besar dengan yang diberikan kepada rakyat. Jadi itu 2 jenis ketimpangan, dan inilah yang nanti akan kita jelaskan, dan inilah yang akan membentuk formasi kelas di pedesaan di Indonesia. Itu sebetulnya juga kaitannya dengan 2 hal ini. Jadi inilah yang saya maksud tadi sebagai ketimpangan distribusi dan alokasi. Jadi kalau ketimpangan distribusi itu adalah ketimpangan di dalam sektor pertanian rakyat sendiri. Jadi bagaimana penguasaan efektif maupun penguasaan formal di sektor pertanian rakyat ini timpang begitu ya. Ada formasi kelas yang terjadi di sini sehingga ada sebagian kecil petani yang menguasai lahan cukup luas, atau dengan kata lain sebagian besar lahan pertanian itu dikuasai oleh segelintir rumah tangga petani, katakanlah begitu. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan distribusi. Lalu kita juga bisa bicara perbandingan antar sektor ya, antara sektor pertanian rakyat dengan sektor usaha berskala besar. Dan di antara 2 sektor ini ternyata juga terjadi ketimpangan di dalam alokasi sumber-sumber agraria antara yang diberikan oleh negara kepada pertanian rakyat dengan yang diberikan kepada sektor usaha berskala besar. Jadi di sini lagi-lagi kita juga bisa melihat ragam aktor ya, ragam subjek agraria yang terlibat. Ada pertanian rakyat, ada perusahaan, dan ada negara yang memberikan kebijakan alokasi. Nah, jadi dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber agraria itu lokusnya bisa terjadi di sini, di dalam sektor pertanian rakyat sendiri. Bisa juga terjadi di antara 2 sektor ini, antara sektor pertanian rakyat dan sektor usaha berskala besar ini terjadi ketimpangan. Lalu bisa juga terjadi di dalam sektor usaha komersial berskala besar. Jadi di sini pun terjadi ketimpangan ya. Misalnya nanti kita sampaikan data 25 grup bisnis yang ternyata menguasai jutaan hektar ya. Jadi di sini juga ada ketimpangan. Koperasi-koperasi rakyat menjadi, kalau perbandingan di sini ini menjadi ibaratnya golongan gurem di sini ya, sementara yang golongan di atasnya ini adalah grup-grup holding companies yang dikuasai oleh konglomerat tertentu ya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini bisa mencakup, kalau di sini kelas-kelas yang berlainan di antara komunitas petani sendiri, ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang kecil, ada yang gurem gitu ya. Lalu bisa juga mencakup rumah tangga petani secara keseluruhan di sini, dan usaha kolektif rakyat, misalnya koperasi ya di sini ya, dalam relasi asimetris dengan korporasi skala besar ya yang ada di sini. Jadi itu antara lain juga aktornya. Dan kemudian tentu saja kita tidak bisa lepas dari negara ya, karena negara inilah yang sebetulnya mengalokasikan sumber-sumber agraria. Apakah kemudian itu dialokasikan untuk rakyat atau untuk sektor privat gitu ya, atau juga untuk badan-badan pemerintah sendiri ya, misalnya untuk Taman Nasional dan segala macam. Kemudian dari penjelasan itu maka kita sebetulnya bisa bicara mengenai 2 jenis ketimpangan ya, seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita bisa bicara mengenai ketimpangan distribusi, itu artinya ketimpangan yang ada di sini ya, di antara sesama petani dalam penguasaan lahan pertanian ya. Lalu kemudian kita juga bisa bicara mengenai ketimpangan alokasi ya. Jadi ketimpangan antar sektor, antara yang dikuasai oleh pertanian rakyat secara total gitu ya, dengan yang dikuasai oleh sektor usaha berskala besar ya secara total. Dan ketimpangan itu terjadi karena adanya faktor negara ya, karena negaralah yang memberikan alokasi. Karena itulah nanti kita menyebut ketimpangan alokasi ini disebabkan oleh penetrasi kapital dari atas, karena di situ ada peran negara di dalam mengalokasikan ya. Sementara kalau ketimpangan distribusi ini kita sebut sebagai proses penetrasi kapitalisme dari bawah, karena ini proses-proses yang berlangsung di sektor pertanian rakyat sendiri melalui proses diferensiasi ya, seperti itu ya yang sudah dijelaskan teorinya sebelumnya ya. Nah, ini ilustrasi 2 jenis ketimpangannya ini kurang lebih bisa digambarkan dalam gambar seperti ini ya.
Jadi di gambar ini kan Anda bisa melihat ada pertanian rakyat, dan pertanian rakyat itu penggunaan tanahnya bisa macam-macam, bisa untuk tanaman pangan gitu ya, bisa untuk tanaman perkebunan, bisa untuk peternakan gitu ya. Lalu di antara pertanian rakyat ini Anda lihat sendiri ada formasi kelas ya, ada perbedaan kelas yang berbeda-beda, ada petani kaya yang cukup luas sehingga dia membutuhkan traktor untuk mengolah lahan. Ada petani yang sangat sempit gitu ya, ada perempuan, ada laki-laki ya. Mungkin juga ada keragaman etnis di situ, ada peternak kecil, ada peternak besar ya. Jadi di antara petani sendiri ada ketimpangan distribusi ya dalam hal penguasaannya atas lahan pertanian. Tetapi Anda juga bisa lihat di sini terjadinya proses pengambil alihan tanah dalam skala luas ya. Ini ditampilkan dalam bentuk dua tangan yang cukup besar ini ya. Dan pengambil alihan tanah itu dimungkinkan karena negara memberikan izin ya, izin konsesi ya. Itulah yang disebut sebagai alokasi lahan oleh negara yang itu diberikan kepada perusahaan skala besar ya. Dan itu sebagiannya bisa saja mencakup lahan pertanian yang sebetulnya sudah dikuasai oleh rakyat sendiri ya. Jadi bukan semata-mata diberikan di atas kawasan hutan atau lahan yang belum ada pemiliknya, tapi bisa juga terjadi di atas lahan pertanian yang sudah dikuasai oleh rakyat, dan itulah yang disebut sebagai land grab sebetulnya ya. Nah, jadi itu secara konseptual. Pada bagian berikutnya kita kemudian masuk kepada formasi kelas, warisan sistem prakolonial dan kolonial.